Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top News bersama saya Vera Bahasuan. Inilah Top News selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pertama dari aksi unjuk rasa menolak izin tambang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Massa yang emosi membakar pos satpam dan mendobrak pintu gerbang pabrik pembuat semen. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polrestabes Palembang memastikan senjata api yang digunakan oknum polisi Satuan Pembinaan Masyarakat yang viral menganiaya mantan pacar dan ancam warga adalah jenis airsoft gun. Pemirsa, Detasemen Polisi Militer Lampung menggelar rekonstruksi penembakan 3 anggota Polri oleh oknum TNI Angkatan Darat saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dari hasil rekonstruksi diketahui bahwa tersangka Kopda Basarsyah sengaja membawa senjata api laras panjang dari rumahnya. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Bus jurusan Banyuwangi, Surabaya menabrak pohon dan masuk ke halaman rumah warga karena sopir bus meninggal dunia. Pemirsa, seorang istri anggota TNI AD dilaporkan ke Mapolresta Sidoarjo terkait dengan dugaan penipuan arisan dan investasi. Kerugian para korban di sejumlah kota diperkirakan mencapai sekitar 13 miliar rupiah. Pemirsa, fakta-fakta baru terungkap saat pemeriksaan tersangka Priguna Anugrah, dokter anestesi yang memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Priguna diketahui membawa obat anestesi sendiri untuk membius korbannya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepemilikan motor Royal Enfield oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini tengah didalami KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Pemirsa, Top News akan kembali usai jeda, di antaranya dengan informasi di tengah polemik. Pemirsa, akan kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Kita ke Top Topik yang pertama, pemirsa. Di tengah polemik soal ijazah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memperlihatkan ijazah miliknya dari tingkat sekolah dasar hingga ijazah asli dari kampus saat berkuliah S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta kepada belasan wartawan. Namun para wartawan tersebut diminta untuk tidak mendokumentasikan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kita beralih ke top topik berikutnya, pemirsa. Dokter kandungan di Garut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Namun penetapan tersangka ini bukan terkait kasus pemeriksaan yang di klinik viral di media sosial, melainkan tindakan bejat lain yang dilakukan di tempat kosnya. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat menilai situasi dalam video dugaan pelecehan oleh seorang dokter kandungan di Garut tidak sesuai standar operasional prosedur. IDI menegaskan pemeriksaan harus didampingi perawat ataupun anggota keluarga. Beralih ke top topik yang terakhir, pemirsa. Simpatisan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusir sejumlah pengunjung sidang kasus dugaan suap yang terbuka untuk umum. Pemirsa, Kejagung masih terus menelusuri aliran suap 60 miliar rupiah dalam kasus Fondis selepas kasus. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI tengah menelusuri aliran suap 60 miliar rupiah Fondis lepas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu benarkah merajalelanya mafia hukum terjadi karena kecilnya gaji hakim dan permainan kotor oknum advokat? Lantas apa jalan keluarnya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, Osaka Expo 2025 di Jepang tahun ini fokus pada isu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, petugas lapas narkotika kelas 2A Pamekasan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan sebuah bola tenis berisi narkoba. Informasi ini kami rangkum dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, Osaka Expo 2025 di Jepang menjadi salah satu acara terbesar di dunia usai pandemi COVID-19. Kali ini Osaka Expo fokus pada isu sustainability atau keberlanjutan, khususnya dalam bidang teknologi, energi, dan kelestarian lingkungan. Intip bagaimana keseruannya? Mari kita simak informasinya bersama jurnalis Metro TV, Glorinata dari Osaka, Jepang. Pemirsa, Selandia Baru diterjang angin kencang dan hujan lebat menyebabkan banjir, pemadaman listrik, dan pohon tumbang. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Top News. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.
Selamat malam pemirsa, inilah Headline News Metro TV. Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 8 daerah pada Sabtu 19 April mendatang. Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Terima kasih.